Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Dan yang kanan. Dan yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu. Wildan. Wildan. Jenny. Bilqis. Putri. Rayhana, Tania. Nurul. Ayo. Ninda. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan masuk pelajaran tentang bab Toharoh. Yang mana bab Toharoh itu sangatlah penting di saat kita sebelum melakukan ibadah. Toharoh adalah artinya bersuci. Suci dari apapun. Baik itu suci dari najis ataupun hadas kecil ataupun hadas besar. Sekarang saya nanya, ayo, najis ada berapa? 3, 1, 2, 3. Mughalazoh. Putri, najis mutawasito apa? Najis yang sedang, berat, ringan. Mutawasito sedang. Ninda, mukhafafah ringan. Jenny, mughalazoh najis besar. Sebesar apa? Oh, sebesar harapanmu. Oh iya. Jadi sebelum kita melakukan ibadah apapun ya, seperti sholat dan sebagainya, kita harus suci terlebih dahulu. Maka pada hari ini kita akan masuk pada bab yang namanya wudu. Di sini tertulis bahwasanya pengertian wudu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Sedangkan menurut syara, wudu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melakukan ibadah kepada Allah. Itu pengertian wudu secara syara ataupun secara prinsip. Jadi wudu adalah sesuatu syarat untuk menjadikan sahnya suatu ibadah. Maka di dalam surat Waqiah itu tertulis kan kita harus bersuci. Baik itu kita mau megang Al-Quran, baca Al-Quran, kita harus suci terlebih dahulu. Gak boleh asal
asal megang Al-Quran, megang ngaji asal kita nggak suci dulu. Kita mau sholat langsung sholat, nggak boleh. Maka nanti ibadah kita akan sia-sia. Jadi kita hanya cuma dapat capeknya saja. Jadi kalau bisa apapun yang kita keluarkan itu sebuah tenaga, kalau bisa menghasilkan buah ataupun hasil. Jadi nggak ada yang kemudian sia-sia. Ini dalil tentang pentingnya untuk berwudu. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fazilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusu'ikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum ila akhirih. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kita hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah. Fagsilu, maka basuhlah. Apa yang dibasuh? Yang pertama, wujuhakum, wajah-wajah kalian. Berarti pertama wajah dulu. Terus wa aydiyakum, tangan-tangan kalian. Tangan dibasuh. Terus selanjutnya sampai ke siku itu. Ila marofik. Sampai ke siku. Sampai ke siku. Setelah itu wamsahu, kemudian usaplah. Yang tadi kalau wajah itu dibasuh, kalau tangan diusap. Wamsahu birusu'ikum. Sebagian kepala kita diusap. Terus dan juga warjulakum ila ka'baini. Dan juga kaki sampai ke mata kaki. Jadi kewajiban untuk melakukan wudu itu sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan di dalam hadis juga dijelaskan oleh Nabi SAW, man tawaddu'a li sholati fa sana al-wudu asumma qoma ila sholati fa innahu yahruju min khati'ati ka yaumil walad tadbu'umuhu. Kata Nabi, siapa yang berwudu untuk sholat lalu ia memperbaiki wudunya dengan memperhatikan syarat wudu, fardunya wudu, adabnya wudu, dan hal-hal yang bisa membatalkan wudu, kemudian ia melaksanakan sholat, maka ia akan keluar dari kesalahannya seperti hari di mana ia dilahirkan. Berarti wudu itu bisa menghapus dosa ketika dia melakukan wudunya itu secara baik dan benar sesuai syariat. Ketika seseorang itu melakukan wudhu yang sempurna, lepas itu melakukan sholat, maka setelah sholat dirinya itu bagaikan dulu waktu dia pertama kali dilahirkan. Manusia itu pertama dilahirkan yaitu masih bening putih, nggak ada bintik-bintik dosa. Maka itu diterangkan di dalam hadis. Dalam riwayat lain dijelaskan la sholat aliman lau wudu alahu wala wudu aliman lam yazkuris mawahi alaih. Kata Nabi, tidak sah sholatnya seseorang la wudu'a yang tidak memiliki wudu, nggak akan sah sholatnya. Dan juga tidak sempurna wudunya seseorang ketika tidak diawali dengan bacaan basmalah atau asma'ul. Berarti dalam arti ketika dia berwudu itu tidak niat lillahi ta'ala. Itu dia. Sekarang masuk ke rukun yang wudu.
Yang pertama yaitu niat untuk mengerjakan wudhu. Niat dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Yang nomor 2 yaitu membasuh seluruh wajah. Yaitu apa batas-batasnya wajah? Itu dari yang pertama, kalau bagian atas itu dari tempat tumbuhnya rambut, terus bagian bawah sampai ke dagu sebelah sini. Kalau bagian pinggir itu yaitu bagian ini, di telinga ini ada benjolan, nah, kanan kiri pun ada. Nah, sampai di sinilah batasan yang namanya wajah. Di atas bagian di sini itu tempat tumbuhnya rambut, kalau di bawah itu dagu, yang pinggir adalah benjolan telinga. Nah, itu untuk wajah. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Dianjurkan ketika kita membasuh tangan itu dari ujung caranya yang baik, yang benar. Itu dari ujung. Umpama kita menggunakan air yang keran, maka dari ujung baru ke bawah, biarkan air itu mengalir sampai ke situ. Jangan langsung tengah dulu begini, tapi dari ujung, biarkan air itu masuk ke dalam bawahnya kuku. Ya, masuk dulu, apalagi yang kuku-kukunya panjang. Biasanya anak cewek kan suka manjatkan kuku. Nah, itu sampai ke siku. Yang nomor 4 membasuh sebagian kepala. Disunahkan lagi yaitu seluruh kepala. Jadi dari bawah, dari belakang ke depan, caranya kayak gitu. Selanjutnya yang nomor 5 membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Sama. Kalau kaki pun sama, dari ujung juga. Dan disunahkan di sela-sela yang menggunakan kelingking jari. Kalau kaki kanan menggunakan kelingking yang tangan kiri, kalau kaki kiri menggunakan kelingking yang tangan kanan. Itu sunahnya. Dan yang nomor 6 yaitu tertib. Tertib itu adalah maksudnya berurutan, nggak ada loncat-loncat ketika setelah basuh wajah kok basuh kaki, itu namanya nggak berurutan, nggak tertib namanya. Yang namanya tertib itu kalau setelah wajah ya tangan. Nah, selanjutnya itu rukunnya wudhu. Terus sekarang syarat sahnya berwudhu, ada rukun, ada syarat. Syarat itu umpama putri pengen masuk ke mana, ke sekolah mana, pasti ada persyaratannya. Seperti yang wudhu juga seperti itu. Ketika seseorang itu diperbolehkan untuk berwudhu, maka dia harus punya syarat. Yang pertama yaitu Islam. Orang Islam belum diperbolehkan dan belum diwajibkan untuk berwudhu. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu cerdas, pintar, bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu tai, mana itu makanan. Itu namanya tamyiz. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Terus nomor 3, tidak berhadas, yaitu hadas besar. Terus yang nomor 4, menggunakan air yang suci. Air yang suci yaitu air yang tidak pernah dipakai, yaitu sebanyak 2 kolah. Nggak boleh lebih kurang dari 2 kolah. Yang nomor 5, tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Seperti biasanya kan kalau kalian di sekolahan itu seringnya main tinta, kalau nggak diek sama kawan. Nah, itu ketika kena tangan ataupun kena wajah atau kena telapak tangan, ketika kita berwudu itu air tidak bisa sampai ke kulit, maka itu akan menghalangi masuknya air ke kulit. Nah, contohnya lain cat, getah dan sebagainya. Terus terakhir,
tidaklah ada najis pada tubuh seseorang. Jadi sebelum kita berwudu, kita lihat dulu apakah di badan kita itu terdapat najis atau enggak. Kalau ada najis ya kita bersihkan dulu najisnya tadi, baru kita berwudu. Ada syarat, ada rukun, dan ada yang membatalkan wudu. Menurut Imam Syafi'i, hal-hal yang bisa membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu melalui salah satu dua jalan. Jalan depan sama jalan belakang. Kalau depan berarti kencing. Kalau belakang berarti kentut ataupun berak. Nah, maka diwajibkan untuk berwudu kembali ataupun wudunya batal. Yang nomor 2, hilangnya akal. Siapa tahu habis wudu lari, kesandung, jatuh, pingsan. Nah, seketika itu hilang akal, berarti harus berwudu lagi. Nah, itu maksudnya hilang akal. Atau tiba-tiba Jenny jalan, tiba-tiba gila, gitu kan? Nah, lepas itu sembuh lagi. Nah, di saat gilanya tadi yang beberapa menit itu membatalkan wudu. Itu contoh hilang akal. Nomor 3, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu berarti bukan saudara ataupun orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk nikah, seperti kakak sendiri, adik sendiri, tidak boleh nikah. Anaknya kakak nggak boleh. Nah, jadi pertemuan contoh seperti Putri sama Ezra berpegangan tanpa penghalang berarti batal. Nah, bertemunya kulit. Yang boleh apa? 1 rambut, yang 2 gigi, baru nggak membatalkan wudu. Siapa tahu, Dek, biar nggak batal, saya pegang giginya ya. Itu umpama contoh. Nah, biar nggak batal wudunya. Meskipun nanti sudah nikah, pun tetap membatalkan wudu. Bukan berarti perempuan ataupun laki-laki yang sudah menikah itu yang katanya jangan pegang-pegang, kan bukan muhrim kan begitu kan. Kalau kalian bahasanya kayak gitu kan. Nah, bukan berarti nanti pas sudah nikah itu berpegangan tangan tidak membatalkan wudu, tetap batal. Nah, yang terakhir menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu batal. Kemaluannya sendiri maupun kemaluannya orang lain. Contoh, nanti ini ibu-ibu, mbak-mbak ini kan punya anak. Anaknya berak. Pasti kan mau nyeboin kan? Nah, kalau kita pegang berarti batal. Dengan dengan syarat megangnya itu menggunakan telapak tangan. Yang namanya telapak tangan itu ketika ditutup begini gak kelihatan mata. Itu yang namanya telapak tangan. Kalau yang masih kelihatan di pinggir-pinggir itu bukan telapak tangan. Kalau yang jempol kan nggak bisa, berarti begini nutupnya. Nah, biar tertutup. Oh, berarti itu yang dinamakan telapak tangan. Yang pinggir-pinggir ini berarti bukan telapak tangan. Umpama kesenggol sendiri, ya, dan ya, pas mau pakai anduk kesenggol sendiri, tapi kesenggolnya di bagian sebelah sini, berarti tidak batal. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang niatnya wudu kan semuanya udah hafal. Apa doanya? Itu niatnya wudu. Kapan dilakukannya? Ayo, pas kapan kita niat wudu? Pas
Basal wajah. Ini tata caranya. Pas basuh wajah kita berdiri. Sekarang kita lihat videonya. Tata cara berwudu yang benar. Bentar lagi. Tinggal video. Baru selesai. Dibaca tulisannya. Jadi yang dipraktekkan di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini sempurnanya orang berwudu. Nah, dilihat cara dia membasuh wajah. Jadi mengalirkan airnya itu dari atas, biarkan mengalir ke bawah. Jangan di sini, di hidung ataupun di mulut, tapi dari atas. Biar fungsinya nanti untuk meratakannya itu lebih mudah. Nah. Nah, itu kedua tangan yang berawal dari ujung tangan, bukan dari tengah ataupun dari siku. Nah, itu membasuh kepala, mengusap kepala yang sunnah, yaitu secara keseluruhan. Hah? Iya, mengusap kepala itu wajib, tapi yang keseluruhan itu sunnah. Yang wajibnya cuma sebagian, paling minim 3 lembar rambut. Umpama jadi eman-eman sama rebondingnya kan, nah, cukup di 3 lembarnya gitu diambil. Eman kan gitu, takut rusak rebondingnya. Nah. Membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Ingat. Jadi ya. Kaki pun sama. Jadi dari ujung. Nah, itu. Jadi bersilang cara nyelaninya. Kaki kiri berarti pakai tangan kanan, kaki kanan pakai tangan kiri.
Nah, itulah cara-cara atau tata cara berwudu yang benar. Sekarang praktek melakukan wudhu. Ayo Dan, dipraktekin Dan. Ya lepas. Yuk. Dipraktekin Dan. Mau lihatnya. Doanya Dan, kayak mana doanya? Doa setelah wudhu. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi, oke. Apalagi untuk yang perempuan, kadang paling malas buka jilbab. Padahal di asrama, tapi buka jilbab malas. Jadi diingat batasnya wajah itu sampai ini. Yang penting dia sampai menjualan beli ini. Jangan cuma sampai segini. Ya, jadi ya. Nah, nanti tidak sah wudhunya, tidak hanya dapat capek. Jadi lari-lari dari asrama pergi ke masjid, cuma capek aja yang didapat. Sholatnya tidak terpenuhi. Memang yang namanya khusyuk itu susah, akan tetapi kita berusaha bahwasanya yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Nah, masalah khusyuk nggak khusyuk itu urusan kedua. Yang penting apa yang kita lakukan itu semuanya menurut syariat yang benar. Nah, dari video yang tadi, tidak basuh telinga itu hukumnya apa? Ditontonkan dari videonya. Basuh telinga itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah.
sama apa? Menghirup air ke hidung. Itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Nah, jadi itu lengkapnya. Yang lebih tepat ketika kita ingin apa? Namanya berkumur sama menghirup air ke hidung. Itu bareng. Jadi satu ambilan air di tangan itu begini. Kita nyedot air ke mulut sama hidung itu bareng. Kita rasakan air itu sampai di sini. Memang kalau awal-awal kayak tersendak kalau kalian lagi berenang tuh kan. Nah, tapi yang namanya yang dimaksud di situ menghirup air ke dalam hidung itu memang harus sampai di sini. Bukan membuat upil aja ya. Kalian kan seringnya mengupil gitu kan. Bukan itu yang dimaksud. Akan tapi memang betul-betul disedot gitu sampai ke sini terasa. Nah, nanti plong. Nah, itu tata caranya. Berwudu. Ada pertanyaan? Untuk tugas di rumah nanti membuat video masing-masing berwudu. Nanti dikirimkan ke Bapak. Ya. Siap? Iya. Minggu depan Bapak tunggu tugasnya. Paham? Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.